Ya, kembali lagi di channel ini, channel yang bakalan nge-review semua jenis genre film untuk teman-teman di luar sana. Dan film yang bakalan kita review kali ini berjudul Man with No Past di tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menjalani dan mengalami lingkaran kehidupan yang selalu berulang, yang dimana kehidupan masa lalu yang ia jalani selalu berhubungan dengan orang-orang yang sama. Setiap dari masa ke masa kehidupan yang ia jalani, ia bisa mengingat semua kejadian yang pernah terjadi dan yang ia alami di kehidupannya. Namun dia tidak pernah mengetahui jati diri yang ia alami di setiap kehidupan tersebut. Dan di film ini, dia bisa melihat kejadian di masa lalu kehidupannya, dan dia juga bisa melihat kejadian berikutnya yang akan terjadi di perjalanan hidupnya sekarang. Dan menurut saya, film ini cukup rekomendasi untuk teman-teman di luar sana. Sebelum kita lanjut review film kali ini, tolong dong, jangan lupa subscribe, like, and komennya, karena semua itu gratis. Dan satu pesan saya, ini cuman reviewnya, bukan film panjangnya. Reviewnya aja seru, gimana kelanjutannya? Di awal film kita diperlihatkan peperangan yang terjadi di negara Prancis pada tahun 1943, yang dimana di masa itu para anggota tentara tidak pernah percaya dengan warga sipilnya, dan sekelompok tentara tersebut dipimpin oleh seorang panglima perang yang sangat kejam. Bahkan ia tidak sungkan untuk membunuh warga sipil di sekitar tersebut yang membangkang. Hingga pada suatu waktu, ia mencurigai beberapa orang warga sipil dengan tuduhan telah menyembunyikan beberapa pemberontak atau teroris. Di saat ia akan menghabisi keluarga tersebut, tiba-tiba saja seorang jenderal datang dan mencoba menghentikan tindakan tersebut. Karena ia menganggap warga sipil tidak bersalah. Namun tindakan tersebut menimbulkan perselisihan paham antara sang pemimpin atau panglima perang melawan si jenderal. Sesaat kemudian terdengar suara ledakan dari seseorang pria yang sengaja melakukannya. Ya, ternyata cerita di awal film tadi adalah perjalanan mimpi seorang pria yang terbangun dari mimpi buruknya. Kita perkenalkan, si pria ini bernama Ryder. Saat ia terbangun dari mimpi buruknya, ia langsung melihat kondisi di sekitar. Dari kamar hotel yang ia tempati, saat dia menemukan tasnya, dia tidak menemukan tanda pengenalnya pribadi. Yang ia temukan hanyalah sejumlah uang yang ada di dompetnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk langsung keluar kamar dan berniat meninggalkan hotel tersebut. Sambil bertanya kepada petugas hotel, ia check-in jam berapa dan atas nama siapa. Nah, di sini nih sebenarnya ia masih belum mengetahui siapa nama dia yang sebenarnya. Karena sang penjaga hotel menyebutkan atas nama Ryder, jadi dia menganggap bahwa namanya adalah Ryder. Lalu setelah itu ia pergi meninggalkan hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Sementara itu, Shin langsung beralih ke sebuah perusahaan yang disebut dengan Sunborn Group. Perusahaan tersebut dipimpin oleh seorang pria tua yang bernama Paul dan asisten kepercayaannya yang bernama Jack. Di sini, Paul sedang berdiskusi dengan Jack tentang rencana pengembangan proyek perusahaannya yang akan dikerjakan, namun terkendala dengan warga penduduk di sekitar kota tersebut. Dan salah satu partner bisnisnya, kita sebut saja Mr. Shock, menyarankan untuk menemui seorang anggota dewan agar rencana Paul berjalan lancar. Dan bos Paul pun langsung memerintahkan Jack untuk mengatur pertemuan mereka tersebut untuk membicarakan bisnisnya. Kita langsung beralih scene yang dimana Ryder mendatangi sebuah bar di sekitar kota tersebut. Saat ia masuk ke dalam bar, ia langsung disambut oleh si wanita tua pemilik bar yang bernama Sally. Ya, si wanita tua ini bernama Sally. Dan keponakan Sally, seorang gadis wanita cantik yang bernama Morgan. Lagi asik-asik ngobrol, Sally, Morgan, dan juga Ryder. Dan pada di saat yang sama, tiba-tiba saja Jack dan beserta anak buahnya mendatangi dan masuk ke dalam bar tersebut. Entah tujuannya apa. Di sini Sally langsung menyuguhkan minuman kepada Jack. Dan si Jack ini langsung meminumnya. Namun si Jack ini masih berbaik hati menyuruh anak buahnya untuk membayar minuman tersebut. Ternyata tujuan Jack masuk ke dalam bar tersebut yaitu menagih upeti yang sudah dipersiapkan setiap 1 tahun sekali oleh para pengusaha di kota tersebut.
Intinya sebenarnya setoran keamanan. Saat Jack sedang berada di dalam bar tersebut, ia sempat menatap Ryder yang sedang minum di dalam bar itu. Tetapi kita tinggalkan dulu scene yang tadi karena si Jack sudah meninggalkan bar tersebut sambil membawa uang pemberian dari Sally. Setelah kejadian itu, Jack pun pamit keluar dari bar tersebut karena dia sudah menghabiskan minumannya. Baru saja beberapa langkah keluar dari pintu bar, dia kembali melihat pandangan masa lalunya yang dimana saat itu dia berada di negara Roma. Dia melihat suatu kejadian yang dimana ada sosok seorang wanita yang akan dihukum mati oleh kaisar. Namun di dalam kejadian itu, Ryder melihat ada sosok seorang pria yang sangat mirip dengan dirinya. Si pria tersebut bermaksud membela dan membebaskan si wanita tersebut dari hukuman yang akan dijalaninya. Namun sontak saja, Ryder tiba-tiba terbangun dari penglihatan kejadian itu. Karena si Jack menghampiri Ryder yang sedang di atas motor dan ingin pergi. Kali ini Jack sebenarnya mau berbuat ulah, namun tindakannya ternyata diketahui oleh seorang komandan polisi yang dikenal sebagai seseorang yang sangat benci dengan tindakan Paul dan anak buahnya. Dan sehingga Jack pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara sikap polisi sempat mencurigai Ryder. Namun Sally berkata kepada si kapten polisi itu bahwa Ryder adalah orang baik. Dan Sally pun mengajak Ryder untuk tinggal di dalam bar tersebut, ya kalau gue bilang sekedar bantu-bantu demi keamanannya. Dan Ryder pun menyetujui ajakan dari Sally. Lalu Morgan pun mengantarkan Ryder ke dalam kamarnya. Namun saat Ryder memutuskan untuk beristirahat, dia sempat melihat majalah yang ada gambar atau wajah Paul di majalah tersebut. Saat ia kembali melihat majalah tersebut dan mengingat wajah Paul, dia kembali ke masa lalu yang ia ingat waktu itu. Yang dimana sosok seorang pria yang tidak ia kenal yang menyerupai dirinya yang berusaha membela wanita yang akan dihukum mati oleh kaisar. Di sini, si pria tersebut disuruh bertarung apabila ia ingin membebaskan si wanita itu dari hukumannya. Namun tiba-tiba saja penglihatan yang dialami Jack waktu itu menghilang karena dia terbangun dari mimpinya. Kembali keesokan paginya, yang dimana seorang anggota dewan ini menyetujui ingin bertemu dengan Paul. Tujuan Paul menemuinya adalah agar memperlancar niat busuknya, tetapi ternyata si anggota dewan ini nggak mau tergiur dengan sogokan dan uang yang cukup besar yang ditawarkan oleh Paul. Kembali ke sini di mana di sini Ryder memutuskan untuk berkunjung ke perusahaan Sanborn yang besar itu. Namun di sini saat dia melihat perusahaan tersebut, dia kembali terbayang dengan ingatannya semalam. Dia kembali melihat sosok seorang pria tersebut bertempur sendirian guna membela si wanita itu. Dan di sini prajurit yang diutus untuk membunuh si pria itu pun berhasil dikalahkan. Sehingga akhirnya kaisar memutuskan untuk membebaskan wanita tersebut. Namun ternyata keputusan yang kaisar ambil ditentang oleh penasehatnya. Karena ia menganggap pertarungan tersebut masih belum selesai. Sehingga si pria yang menang di pertandingan pertamanya tadi, dia harus bertarung kembali melawan salah satu jenderal perang dan beberapa orang prajurit untuk bisa membebaskan wanita tersebut. Persyaratannya agak berat ya. Dan pada akhirnya, si pria tadi pun menyetujuinya sehingga terjadilah pertarungan antara sang jenderal dari kerajaan tersebut melawan si pria asing ini. Dan pada akhirnya di sini si pria itu pun berhasil memenangkan pertarungan dan membebaskan si wanita yang menjadi tahanan tersebut. Ternyata penglihatan masa lalu itu yang membuat Ryder tidak tenang. Setelah kejadian itu, Ryder memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju bar. Sesampainya Ryder di sana di dalam bar, seperti biasa, ternyata kedatangannya sudah disambut oleh Sally dan juga Morgan. Di sini mereka saling ngobrol, saling bercengkrama. Akan tetapi saat Ryder sedang berbicara dan ngobrol bersama Sally, tiba-tiba saja dia melihat pandangan yang amat aneh. Dia melihat sosok seorang anak kecil perempuan yang tewas di dalam mobil. Sementara kita tinggalkan dulu scene di dalam bar tadi, karena kali ini kita langsung beralih scene yang dimana Paul, Mr. Shock dan juga Jack sedang berkumpul di suatu gang kumuh. Di sini mereka ternyata merencanakan penculikan dari anak anggota dewan tadi.
Mereka berniat menculik putri dari anggota dewan agar rencana mereka berjalan lancar. Saat ini sih sebenarnya si Paul masih ragu, tetapi karena dikomporin sama Mr. Shock dan juga Jack, dia pun setuju. Dan saat malam harinya tiba-tiba saja Ryder mendapatkan telepon dari seseorang yang berbicara kepadanya. Di sini Ryder merasa bingung siapa pria yang berbicara di telepon ini karena dia merasa tidak pernah mengenal suara tersebut. Setelah dia mengangkat telepon tersebut, sempatlah ngobrol segala macam lah ya. Namun, ternyata tiba-tiba saja setelah menaruh gagang telepon, kembali Ryder mendapatkan bayangan masa lalunya. Di dalam penglihatan masa lalunya tersebut antara sadar dan tidak sih ya, dia melihat kembali sosok wanita yang sama yang akan diselamatkan oleh sosok seorang pria yang mirip dengan Ryder. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Ryder pun terbangun dan tersadar dari penglihatan masa lalunya. Lalu setelah itu dia mencoba menceritakannya kepada Sally. Saat ini Sally sangat percaya kepada Ryder. Sementara itu kita tinggalkan dulu scene kali ini ya. Scene kali ini langsung berpindah ke kantor polisi si bapak polisi berkulit hitam yang sangat jujur di negaranya. Tiba-tiba saja saat si bapak polisi ini di dalam kantornya, Ryder menghampirinya. Ternyata di sini Ryder membutuhkan informasi tentang Paul dan juga Jack sehingga bapak polisi ini memberitahukan informasi kepada Ryder. Lalu kita kembali ke scene keesokan malamnya yang dimana scene di dalam bar pun dimulai. Tiba-tiba saja di malam itu Mr. Shock mampir ke bar yang dimana bar di malam itu dijaga oleh Ryder. Di sini mereka sempat ngobrol nih. Sesaat kemudian Ryder sempat bertanya ke Mr. Shock, bagaimana Mr. Shock ini mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Tetapi si Mr. Shock ini nggak mau menjawab dengan jujur. Namun saat Ryder menatap mata dari Mr. Shock, dia mendapatkan pandangan kembali tentang masa lalunya yang dimana ternyata si Mr. Shock ini adalah orang jahat. Dan setelah itu si Mr. Shock ini langsung buru-buru memutuskan untuk meninggalkan bar tersebut. Setelah Mr. Shock meninggalkan bar tersebut, sesaat kemudian Morgan pun datang ke dalam bar dan sempat ngobrol bersama Ryder. Namun, alih-alih ngobrol, saat Ryder melihat kartu nama yang diberikan oleh Mr. Shock, kembali pandangan tentang masa lalunya pun muncul. Bayangan masa lalu yang ia lihat saat ini agak berbeda dikarenakan sosok pria yang memberikan perlawanan tersebut justru membunuh seorang penjaga atau bodyguard yang menyerupai wajah Jack. Lalu sontak saja Ryder kembali tersadar dikarenakan ia terkejut dengan suara Sally yang menyapanya. Lalu ia kembali menceritakan kepada Sally tentang sebuah kejadian yang sering kali ia alami. Dan pada akhirnya Sally pun langsung mengajak Ryder ke suatu tempat yaitu sebuah gereja tua di dekat sekitar kota. Sesampainya di sana, Sally menyuruh Ryder masuk sendirian dan menemui seseorang wanita tua di dalam gereja tersebut. Karena menurut Sally di sini, Ryder akan mendapatkan jawaban tentang kejadian yang ia alami dari wanita tua yang ada di dalam gereja tersebut. Benar saja, saat Ryder masuk ke dalam gereja tersebut, ternyata sosok wanita tua tersebut sedang duduk di kursi dan menyambut kedatangan Ryder. Setelah Ryder menceritakan semuanya, mendadak sosok wanita tua tadi itu menghilang, hingga membuat Ryder terkejut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan gereja. Sesampainya di luar, Sally pun tersenyum melihat Ryder, dan sambil berkata, ternyata kamu juga bisa melihat roh orang yang sudah meninggal dunia di dalam gereja tersebut. Scene keesokan paginya pun dimulai. Tiba-tiba saja saat pagi tiba, Jack langsung menelpon Ryder dan mengajaknya untuk bekerja sama. Jelas di sini Ryder sangat terkejut. Kerjasama apa yang akan ditawarkan? Ternyata kerjasama tersebut adalah ulah dari Paul, Jack, dan asistennya tadi. Siapa tadi? Mr. Shock. Mereka mengumpulkan beberapa orang yang memiliki talenta yang menurut mereka jahat, dikumpulkan untuk menculik putri daripada anggota dewan yang sudah mereka rencanakan sedari awal film tersebut. Dan bayarannya kali ini cukup besar. Wajar dong, Ryder benar-benar tergiur. Bahkan setengah dari pembayaran tersebut dibayar di awal. Sedangkan beberapa orang anggota yang sudah direkrut untuk tim kali ini, mereka sedang melakukan briefing yang dipimpin oleh Jack.
Saat Jack menunjukkan foto target, yaitu seorang anak perempuan, di situ pandangan Ryder kembali terulang, yang dimana Ryder melihat sosok anak kecil tersebut tewas tertembak di dalam mobil karena kejadian yang akan ia alami ini. Setelah selesai briefing, Ryder pun meninggalkan gudang tersebut. Namun di dalam perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat kembali pandangan masa lalunya, yang dimana sewaktu dulu dia adalah seorang tentara, yang dimana dia kembali menyelamatkan seorang keluarga kecil, berikut juga wanita yang sama. Akan tetapi di sini kembali di penglihatan yang sama, dia melihat Paul, Mr. Shock dan juga Jack dalam peranan yang berbeda. Ya, seperti adegan yang biasa, lagi asik-asiknya melihat atau terbayang tentang masa lalunya, tiba-tiba saja di sini Mr. Shock langsung menegur Ryder di tengah jalan, ya, dimana di sini Ryder terkejut dong. Karena di sini nih, Mr. Shock mengetahui pandangan dan bayangan apa yang sedang dialami oleh Ryder. Wajar, tetapi di sini Ryder kembali bertanya ke Mr. Shock, akan tetapi Mr. Shock ini nggak mau menjawab pertanyaan dari Ryder. Akhirnya setelah itu Ryder pun memutuskan untuk meninggalkan Mr. Shock dan kembali ke bar. Sesampainya Ryder ke dalam bar, ternyata kondisi para pengunjung sudah pergi dan ingin tutup. Dan di sini ya biasa kita lihat di peranan masing-masing. Ternyata Morgan jatuh hati kepada Ryder. Disinilah mereka saling melepas rindu dan bercinta di kamarnya Ryder. Lalu keesokan harinya langsung kita pindah aja, nggak usah lama-lama karena inti ceritanya nggak di sini. Keesokan paginya pun dimulai, yang dimana Ryder bangun pagi dan langsung disambut dengan Sally sambil menanyakan bagaimana kabar cucunya. Ya, di sini namanya orang sedang jatuh cinta, wajar dong ya. Kita kembali ke scene selanjutnya deh, yang dimana putri kecil dari anggota dewan tersebut sudah keluar dari sekolahnya. Dan di sini sang target ternyata akan benar-benar diculik oleh Jack dan juga Mr. Shock. Namun di dalam scene kali ini ya, Mr. Paul merasa bersalah nih. Dia berusaha untuk tidak melanjutkan rencana tersebut karena menurut dia anak kecil, seorang perempuan gadis kecil itu nggak bersalah. Namun di scene yang lainnya ternyata Jack sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba Paul datang dan mencoba menghentikan rencana tersebut. Namun Jack tetap tidak mau menuruti perintah dari Paul, padahal dia kan bosnya ya. Mau tahu kenapa? Karena ternyata Jack sudah menerima upah yang lebih besar dari Mr. Shock untuk tetap melanjutkan rencana penculikan tersebut. Wajar dong. Setelah mendengar pernyataan dari Mr. Shock, Paul pun terkejut karena Jack sudah mengkhianatinya. Ya, namanya demi uang ya. Dan scene langsung berpindah saat target penculikan pulang sekolah yang dijemput oleh dua orang bodyguard kiriman ayahnya. Saat menuju jalan pulang, ternyata mobil mereka sudah dibuntuti oleh anak buah dari Jack. Sewaktu sampai di lampu merah, barulah mereka sadari bahwa mereka dalam bahaya, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba melarikan diri. Namun apalah daya ya, pelarian yang mereka lakukan sia-sia karena mereka kalah jumlah. Saat penyergapan akan dilakukan di tempat tersebut, ternyata tiba-tiba Paul datang dan tetap mencoba menghentikannya. Namun di sini Paul justru ditembak oleh Jack sampai pingsan. Melihat dalam kondisi tersebut, akhirnya Ryder pun justru membelot dan mengkhianati Mr. Shock dan juga Jack. Ryder langsung menyerang dan menembaki para anak buah dari Jack dan yang lainnya. Ternyata benar saja ya. Penglihatan yang selama ini selalu menghantui Ryder karena kejadian di setiap masa lalu kehidupan yang Ryder jalani semuanya itu berhubungan dengan mereka semua. Dan jelas, tanpa ampun, Ryder pun langsung membunuh Jack di tempat. Bahkan tiba-tiba saja di scene ini ya, Paul bisa bangkit dan langsung menembak Mr. Shock dari kejauhan yang berusaha membunuh Ryder. Tapi di scene ini ya, yang gue kasih tahu ya, ternyata di dalam aksi tembak-menembak tadi yang mencoba menyelamatkan Sandra, Ryder terkena tembakan di bagian perutnya sehingga terjadi pendarahan. Beruntunglah sesaat kemudian ambulans datang, Sally dan juga Morgan. Di sini mereka berusaha menolong Jack dan juga Paul. Tapi dari kejauhan ternyata ya di scene ini si Mr. Shock hidup kembali dari tembakan yang ditembak Paul tadi.
Gua nggak tahu di sini Mr. Shock ini entah siluman atau malaikat maut, gua nggak tahu ya. Keesokan harinya, Ryder pun langsung mendatangi gereja tua yang pernah ia datangi sewaktu diberitahukan oleh Sally. Dan saat ia masuk, ia langsung bertemu nenek tua yang pernah sempat ngobrol dengannya pada malam hari itu. Namun faktanya di sini, si nenek tua itu memperlihatkan kepada Ryder bahwa Ryder sudah meninggal dunia. Di sini Ryder antara senang dan sedih karena merasa kehilangan Morgan. Tetapi ternyata di sini ya, Morgan juga bisa melihat roh atau orang yang sudah meninggal sama seperti Sally. Dan ending cerita ini saya rasa cukup bahagia karena Ryder sudah menyelesaikan tugasnya membela yang benar. Dan gue rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya biar bisa kita review film selanjutnya.